Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Nabda dirasatana fi hadzal masa fi qiraati suratil Fatihah nad'u biha Allah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana uluman nafi'atan wa yubarika fina yu'afina wa yuwaffiqana ila ma yuhibbuhu wa yardah. Al-Fatihah. Ya kan. Oke, masing-masing sudah pegang ya. Ya, alhamdulillah. Kemarin sampai mana kita? Masih di bait pertama ya. Wa alam bi anal ilma bit ta'allumi wal hifdzi wal itqani wat tafahumi. Halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah itu. Idza qulta ta'allamtul amra. Ya, kalau kita mengucapkan ta'allamtul amra dalam bahasa Arab, yang kelas 1 latihan mensyakali ya. Yang ini kelas 1 MDS, latihan mensyakali. Sebaiknya pakai pensil sebaiknya, biar nanti kalau ada kesalahan sewaktu-waktu ya, kalian sudah gede, udah pinter betulan, ternyata hari ini keliru mensyakalinya. Nah, itu bisa diluruskan, bisa dihapus. Nah, jadi sekarang ini karena latihan dan masih perdana, sebaiknya pakai pensil saja, nggak apa-apa. Pakai pensil yang bisa dihapus. Jadi ya nanti kalau sudah mahasiswa, udah pinter, ya nahwu syarafnya udah mahir. Nah, terus mau membaca sendiri, ternyata dulu masih belum lancar mensyakali. Karena mensyakali itu butuh keterampilan. Nah, tapi bagi yang sudah terbiasa memberi syakal, memberi tanda baca, terus pengen memaknai, nulis maknanya di bawah kecil-kecil begitu, itu bagus juga, boleh juga. Tapi kalau belum terbiasa, minimal mensyakali dulu, ya disimak. Oh, ini cara bacanya ala yakinin. Oh, kalau ada huruf mim, ta, qaf, nun, bacanya mutqonin misalnya. Nah, itu sekedar tahu itu dulu untuk sementara, ya. Nah, buat belajarnya begitu. Nanti yang catatannya, penjelasannya bisa dicatat di buku tulisnya. Kalau enggak dicatat di pinggir-pinggirnya begini juga boleh. Ya, latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qulta, kalau kita bicara, kalau engkau berkata ta'allamtul amra, aku mempelajari sesuatu. Biasanya kan kita bacanya begitu ya, ta'allamtul amra, aku sedang mempelajari sesuatu. Fa maknahu, maka maknanya adalah a'taqidu anna fihi ilman. A'taqidu, aku yakin ya, fihi anna fihi, bahwa dalam amr, dalam hal itu, dalam satu perkara itu ilman, ada ilmunya. Ya. Fa'udkinahu, sehingga aku menekuninya. Itqon, menekuni, mirip-mirip lah ya. Fa'udkinahu, kemudian aku menekuninya hatta a'rifa wa a'lama, sehingga aku jadi tahu ya dan pinter dan tahu. Au ataqidu, atau aku yakin. Jadi makna ta'allamtul amra, aku belajar sesuatu, mempelajari sesuatu, itu maknanya apa? Maknanya adalah saya yakin dalam sesuatu yang saya pelajari ini ada ilmu. Atau a'taqidu fi nafsi anni a'lamuhu. A'taqidu, aku yakin fi nafsi, terhadap diriku sendiri, anni, bahwa aku a'lamuhu, akan tahu itu. Nah, saya mempelajari tentang hujan. Saya yakin dalam hujan, dalam fenomena hujan itu ada ilmunya. Atau saya mempelajari hujan, itu maknanya saya yakin saya akan tahu ilmu tentang hujan. Saya akan bisa mengetahui ilmu tentang hujan, ilmu mengetahui tentang hujan. Ani a'lamu, aku tahu, aku paham, aku akan paham tentang hujan. Kita mempelajari itu harus punya tekad begitu. Kalau kita belajar nggak punya tekad, di sini ada ilmu, atau nggak punya tekad, aku akan jadi tahu, sulit belajar itu. Nah ini ya, tipsnya kayak gitu harus. Saya pingin belajar nahwu. Kalau kita nggak meyakini dalam nahwu itu ada ilmunya, nggak bakal bisa kita. Banyak orang belajar bahasa Arab, belajar nahwu, sampai kuliah sastra Arab, bahkan kuliah di Timur Tengah, nggak bisa nahwu, banyak sekali. Loh iya, sudah kuliah di Timur Tengah, nggak bisa nahwu itu banyak. Nggak bisa nahwu.
Jangankan nggak kuliah di Timur Tengah, orang Timur Tengah sendiri, orang Arab sendiri nggak bisa nahwu itu banyak. Sama kayak kita nggak bisa bahasa Indonesia, kaidahnya, ya toh? Oh, kalau saya jujur, dulu nilai ujian saya paling rendah itu bahasa Indonesia malahan. Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Nah, malah bahasa Arab mudah. Nahwu shorof malah mudah, tapi malah bahasa Indonesia entah kenapa itu. Mengetahui titik koma saja itu masya Allah itu. Gimana yang benar menulis DRS itu, nah, terus ada spasi apa enggak, salah gara-gara kayak gitu. Nah, karena memang kaidah bahasa sendiri itu kadang lebih rumit daripada kaidah bahasanya orang lain. Nah, makanya untuk mempelajari sesuatu kita itu wajib satu meyakini dulu bahwa sesuatu yang kita pelajari ini ada ilmunya. Yang kedua, kita harus optimis, harus yakin bahwa kita akan mendapatkan ilmu tentang itu. Kalau enggak bisa. Belajar hadis juga begitu. Belajar bahasa Inggris, kenapa selama ini enggak bisa? Coba dicek mental kita apa. Mungkin akan bilang, bahasa Inggris enggak ditanya di kuburan. Itu berarti kita sudah bilang bahwa di situ enggak ada ilmu. Yang kedua, pasti kita enggak akan dapat ilmu di situ. Udah males duluan, mentalnya sudah mental ngeper duluan. Matematika. Kenapa kita sulit banget belajar matematika? Karena kita nggak yakin di situ itu ada ilmu. Apa ngitung angka doang? Gunanya apa? Gunanya untuk kehidupan juga kayaknya nggak banget gitu ya. Selama umurnya berapa nih? 20 misalnya. 20 tahun ini kayaknya saya nggak pernah itu untuk tidur pakai matematika, makan pakai matematika. Ya, karena kita sudah yakin duluan nggak ada ilmu di situ. Tapi bagi anak yang ngerti ilmu matematika, ini dengan matematika saya bisa membuat komputer loh. Saya bisa membuat bangunan ini jadi kokoh, jadi bagus dengan ilmu matematika. Bagi yang paham kayak gitu, dia akan belajar dan mudah. Akhirnya dia muncul optimis. Saya yakin pasti bisa belajar matematika, cuma hitung-hitungan ya aljabar trigonometri apalah gitu istilahnya, saya nggak tahu itu. Nah itu mudah itu. Nah, karena kita yakin di situ. Tapi kalau orang kayak saya begitu sudah ngeper duluan, bayangin angka gimana ini? Ya itu mungkin nggak bisa sampai sekarang ya nggak bisa disuruh rumus matematika itu. Mau dihafalin kayak apa nggak bisa. Karena emang dasarnya dulu salah. Dasarnya adalah apa? Nggak yakin di situ ada ilmu. Akhirnya bahasanya simpelnya itu bahasa yang ngeremehin. Nah, terus yang kedua, tadi nggak yakin kalau saya bisa. Coba kalau yakin bisa. Nah, dulu bahasa Arab itu menjadi satu hal yang paling saya impikan sejak kecil. Karena ngelihat lingkungan itu banyak orang megang kitab, terus banyak kiai-kiai, akhirnya seneng gitu ngelihat orang, ini hurufnya beda dengan A B C D gitu ya. Terus bisa membaca nggak ada tandanya, itu menjadi satu motivasi sendiri. Akhirnya ada semacam kesan bahwa orang yang bisa membaca bahasa Arab itu keren. Dulu kan di kampung begitu. Mungkin kalau di kota enggak, baca bahasa Arab itu enggak menjadi sesuatu yang keren. Jadi itu yang menjadikan orang termotivasi juga. Nah akhirnya dulu ternyata bisa bahasa Arab itu akhirnya bisa menjelaskan ini, menjelaskan itu, jadi keren lah ya. Gampangannya bahasa anak kecil itu keren. Akhirnya sejak kecil ya senangnya bahasa Arab dan pengen bisa bahasa Arab, dan kepinginan yakin di situ ada ilmu membuat kita pinter, itu kemudian menjadi mudah sekali belajar bahasa Arab. Ya sekarang gitu juga ya, yang pemula-pemula ini juga sama mahasiswa masih awal-awal di fakultas. Itu kalau saya lihat fenomenanya kan suka ada yang berganti jurusan. Naik semester 2, mau ke semester 3, rela mengulang semester 1 lagi untuk ganti jurusan. Itu karena memang belum melihat di jurusan lamanya itu ada ilmu. Atau nggak yakin dia dapat ilmu di situ. Makanya sulit. Bukannya nggak boleh ganti jurusan semester 3, semester 5 itu boleh. Tetapi itu latar belakangnya biasanya karena faktor itu. Saya cuma pengen menjelaskan latar belakangnya saja. Jadi, tapi kalau urusan saya tetap tertariknya itu urusan pribadi Anda. Urusan pribadi Anda. Oke. Fama min ilmin, tidaklah ada suatu ilmu illa wa huwa ala yakinin mutqanin. Ya, kecuali ilmu itu pasti ya berupa keyakinan, ala yakinin mutqanin yang kokoh. Mu'taqadin yang diyakini, yang menjadi sebuah i'tikad, menjadi sebuah keyakinan, mafhumin yang bisa dipahami. Makanya tadi kalau ada yang pengen pindah jurusan itu karena emang dia nggak yakin di situ, di jurusan lamanya itu bakal dia
bisa atau nggak yakin di situ ada ilmu, nggak bisa melihat ilmunya, akhirnya nggak paham, makanya harus pindah jurusan. Boleh, cuma jadinya kan sayang waktunya. Makanya sebelum ya ini kalian semua yang kelas 1 ini, sebelum nanti 6 tahun memilih jurusan kuliah, pahami dari sekarang tuh. Ilmu ini apa tujuannya, gunanya untuk apa, manfaatnya apa. Kalau saya bisa ini saya akan ngapain. Makanya di sini pentingnya mengetahui fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Ya, keutamaan ilmu supaya termotivasi betul dan mantap jadi keyakinan, jadi etikat sehingga menentukan oke, saya ambil jurusan ini, ngambil di sini. Tapi di sini ijazahnya enggak ijazah yang internasional atau yang nasional negeri, enggak masalah, tapi saya yakin di sini ada ilmu. Saya punya kawan itu apa namanya? Dia kalau nyari kampus itu kalau umumnya kita nyari kampus itu satu yang bonafit, yang namanya gede. Wah, entah itu UI, ITB, UGM, UNER, apalah Brawijaya dan sejenisnya gitu ya. Nah, kalau kawan saya nggak nyari itu, nggak nyari namanya itu. Tapi nyari, saya mau keahliannya apa? Saya keahliannya misalnya bidangnya fikih. Itu juga nggak sekedar nyari UIN, IAIN, nggak sekedar nyari gitu. Tapi nyari lembaga atau tokoh yang paling mahir, paling ahli abad ini, wah gitu ya. Di negeri ini yang bisa dijangkau. Kalau bisa menjangkau luar negeri, di luar negeri mana yang bisa dijangkau? Oh, misalnya tokoh yang paling populer di bidang itu siapa misalnya? Syekh Wahbah Zuhaili dulu misalnya. Nah, maka dia kejar kalau mampu. Kalau nggak mampu di Indonesia siapa ini? Oh, di Indonesia ada di daerah pesantren sana. Pesantrennya nggak terkenal, kecil, nggak punya nama, tapi semua meyakini keahlian beliau dan ketekunannya, dia kejar itu. Tinggalkan itu ijazah dan sebagainya. Dan mahir jadinya. Nah, ya kayak gitu. Karena emang dia ala yakinin mutqanin mu'taqadin mafhumin, dia paham, yakin betul itu. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhuf ya. Kita kan tadi membacanya apa di sini? Bit ta'allumi ya. Al ilmu bit ta'allum. Setiap jar majrur itu pasti ada ta'alluqnya. Enggak bisa dia berdiri sendiri itu enggak bisa. Pasti ada ta'alluqnya. Nah, kemana itu mahdhuf? Ya, fi mahalli raf'in khabar anna fa'lam bi annal ilma itu bit ta'allum wa jumlatu innal ilma bit ta'allumi ma'khudhatun mimma akhrajal Imam Al-Bukhari. Ungkapan al ilmu bit ta'allum itu ya ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Mu'allaqan, tapi secara mu'allaq. Biasanya ada di awal bab, penjelasan tentang bab. Ya, mu'allaqnya Imam Bukhari itu semuanya ada di awal bab, tidak ada yang ada di hadis asal, tidak ada yang menjadi asal. Bahkan syahid saja tidak ada, hanya untuk menjelaskan tentang bab. Jadi nggak akan berpengaruh kalaupun mu'allaqnya Imam Bukhari didhaifkan, seandainya dianggap dhaif karena memang teori dalam ilmu mustalah hadis itu mu'allaq termasuk hadis dhaif yang sanadnya terputus. Nah, maka keterputusan di situ nggak berpengaruh sama sekali terhadap kesahihan hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari, sama sekali tidak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang oleh Allah dikehendaki baik, yufaqihu pasti dijadikan faqih, paham ya fiddini dalam agama mereka, tentang agama. Wa innamal ilmu bita'allum. Nah, ungkapannya begitu. Wa innamal ilmu bita'allum, sungguh bahwa ilmu itu bita'allum ya, diperoleh. Nah, bita'allum itu enggak mungkin artinya cuma dengan, ilmu itu dengan ta'allum, nggak mungkin artinya dengan gitu saja. Maka harus menakdirkan ta'alluqnya ini dengan apa gitu. Sesuatu apa yang menjadikan dia kok harus tiba-tiba ada bit ta'allum itu. Oh, artinya bisa saja diperoleh. Aslinya artinya bisa aja misalnya dikembangkan atau diapakan gitu ya. Diperoleh lah. Fa innamal ilmu, bahwa ilmu itu bit ta'allumi mahsulun yunalu. Diperoleh bit ta'allumi dengan belajar, dengan memaksakan diri untuk tahu, dengan tolabul ilmi, mencari tahu. Kalau nggak mencari tahu nggak bisa. Minimal mencari tahu itu gimana? Datang ke sini, nah itu sudah mencari namanya. Mendengarkan itu sudah mencari. Memaksakan diri, ngantuk berat dipaksakan, sakit ya sedikit dipaksakan, itu namanya ta'allum. Jadi orang yang sakit memaksakan itu pasti dapatnya itu. Tapi yang sehat belum tentu dapat malah. Karena kurang memaksakan diri. Jadi memaksakan diri, kitabnya ngeredit 1 tahun. Wah, misalnya, berapa kitabnya? Harganya 100.000. Wah, ini saya lunasi 1 tahun ya. Wah, misalnya gitu. Wah, itu insya Allah dapat itu orang kayak gitu itu. Dapat ilmunya.
Wa akhrajahu Ibnu Wahab, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Wahab, At-Tabarani, Al-Bazzar, wa Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi bi alfadhin mukhtalifah, dengan redaksi yang berbeda-beda. Fala yuhsalu, maka artinya fala yuhsalu, ta'alluqnya di sini mahdzuf itu yuhsalu. Fala yuhsalu, maka tidak bisa diperoleh apa ilmu illa bi ta'allumi, kecuali dengan tadi memaksakan diri untuk tahu, belajar. Wathanian, yang kedua, ilmu itu diperoleh dengan cara apa? Al-hifdzi wal hifdzi, dengan cara hafalan. Makna hifdz itu apa? Hafalan itu ikhtizanul ma'lumat. Al-hifdz ikhtizanul ma'lumat, dengan menyimpan maklumat yang diketahui. Maklumat itu sesuatu yang sudah diketahui. Setelah kita belajar, berusaha, akhirnya jadi tahu. Ikhtizan, disimpan itu yang sudah kita ketahui. Nyimpannya dengan apa? Ada kalanya dengan tulisan, ada kalanya dengan hafalan. Wa tasjiluha, ya, huwa ikhtizanul maklumat wa tasjiluha, dan juga apa? Merekam, tasjiluha, ya, mencatat juga boleh, merekam lah ya. Fi dzakirati, di dalam memori, ingatan, wal qalbi, dan hati. Jadi kalau ngerekam ilmu jangan cuma dalam tulisan saja. Kalau tulisannya hilang, hilanglah ilmu. Ngerekam ilmu jangan cuma di otak saja. Otaknya stres gara-gara ditolak oleh pacarnya, diputusin pacar, hilang ilmunya. Maka di mana? Di hati. Kalau sudah di hati, di sini terkendali semua. Nggak bakal hilang selama hatinya masih hidup, jiwanya masih ada. Selama masih punya hati. Kalau udah nggak punya hati, ya udah beda lagi itu, mati aja udah. Ya. Wadzalika, hal itu caranya gimana? Bi'ida'i ma yusma', dengan cara menyimpan. Menyimpan, ya, ma yusma'u, menitipkan boleh, dengan cara menitipkan ma yusma'u, apa yang didengar, fil qalbi, di mana disimpannya? Fil qalbi, dalam hati. Listirja'ihi, supaya bisa diminta kembali, fi ayyi waqtin kana, kapanpun dimau. Sedang nggak bawa buku, karena disimpannya dalam hati, maka kapanpun kita mau, ingat, nggak perlu buka-buka lagi. Kalau disimpan di handphone juga udah bagus, karena handphone sekarang udah canggih ya, dibawa kemana-mana. Tapi giliran handphonenya diambil orang, hilang juga ilmunya. Atau handphonenya error, hilang juga ilmunya. Itu. Wa suratu dzalika, gambarannya seperti ini. Gambaran itu, deskripsinya, annaka, kamu, idza talabta, jika mencari al ilma, ilmu, wa tamma, dan juga tammal husul, benar-benar dapat, gitu, wal i'tiqad, dan juga benar-benar yakin alaihi, terhadap ilmu tersebut, fahfadhu, maka simpanlah, jagalah, aisunhu, jagalah, minad dhaya'i, dari hilang, dari hilang, tersia-sia, wattalafi, sama rusak, dari kerusakan, kehilangan. Memori di akal bisa hilang, kalau hati insya Allah nggak bisa rusak, cuma kadang nggak bekerja saja gitu, nggak bisa menyinari, sama saja ya, nggak bekerja itu rusak ya. Cuma ada yang nggak bekerja tapi nggak rusak, nganggur karena nggak pernah dipakai, itu nggak rusak tapi nganggur gitu, nggak dipakai. Nah maka hati itu pasti kepake kalau hati, cuma kadang kepakainya kalah sama nafsu. Nah itu kadang juga ada gitu, hatinya bekerja tapi kalah gede dengan kerjanya nafsu, akhirnya hatinya kalah. Maka ada la yazni yazani hina yazni wa huwa mu'min. Iman kan dalam hati, dia itu masih punya iman, mukmin, masih tetap mukmin meskipun sedang berzina, tapi imannya nggak berfungsi masalahnya, atau berfungsi tapi kalah sama hawa nafsunya lebih gede kerjanya. Nah akhirnya hatinya cuma bekerja sedikit, kalah, melakukanlah apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Wal hifdzu, adapun menjaga ilmu itu, yakunu mentorikon, menjadi cara, min turuqit ta'allum, menjadi salah satu cara untuk belajar di antara cara-cara belajar. Illa annahu, hanya saja, yahtaju, ya, menghafal itu butuh, yahtaju ilal itqoni, penguatan, ketekunan, itqon, wat tafahumi, dan juga memahami. Ilmu itu bukan yang kita hafal. Kalau kita hafal itu belum jadi ilmu. Kenapa? Karena belum kokoh, belum yakin kita, belum menjadikan kita yakin. Tapi itu salah satu cara, salah satu tahapan untuk
yakin salah satu tahapan untuk menjadi ilmu. Prosesnya kadang harus dihafal dulu. Nah, cuma itu belum ilmu yang sesungguhnya. Ya, ada anak yang hafal alfiyah. Wah, ini kan banyak nih hafal alfiyah di sini. Ada anak yang hafal alfiyah, tapi disuruh ditanya tentang nahwu sorof belum bisa, berarti belum jadi ilmu. Tapi sudah punya modal, sudah punya tahapan, sudah bagus, sudah punya tahapan itu. Nah, ini i'rabnya apa? Nggak tahu, nggak yakin juga. Jangankan nggak yakin, nggak tahu sama sekali, bahkan nggak tahu. Nah, berarti belum ada ilmunya. Nah, ilmunya baru ilmu lafat, ilmu melihat. Tapi memang ilmu itu bertahap ya. Anak kecil ilmunya itu ilmu melihat. Jadi cuma melihat saja, nah, kadang kayak gitu. Nah, anak kecil masih perlu dituntun berjalan. Tapi orang gede sudah pengennya belajar yang lain, belajar terbang lah, belajar apalah gitu. Nah, faidalam yutkon, ya, hafalan itu idalam yutkon kalau tidak ditekuni, tidak diyakinkan, tidak dikuatkan, yutkon tidak dikuatkan, dalam yutafaham dan juga tidak dipahami, falam yakun ilman, maka tidak akan menjadi ilmu. Bal kisral ilmi, ya kalaupun disebut ilmu ya cuma kulitnya ilmu. Jadi cuma lapisan terluarnya ilmu saja. Jadi kelihatannya namanya kulit, cuma kelihatan di luar, bajunya doang. Oh, ilmu itu kayak gitu aja. Oh, dia punya ilmu, buktinya hafal. Cuma sekedar dianggap atau diduga, disuudzonin orang. Suudzon apa husnudzon gitu. Kayaknya dia berilmu tuh, hafalannya bagus. Ternyata gak ilmu, itu gak tahu suudzon atau husnudzon jenisnya kayak gitu tuh. Ya gitu ya. Nah, ini kosong, nggak ada apa-apanya, cuma ada sampulnya. Keren tuh, dia punya buku bahasa Arab lagi. Dilihat dalamnya masih kosong, putih. Nah, karena sampul doang. Hafalan itu kalaupun disebut ilmu, itu baru sampulnya ilmu. Dan kita apa itu? Jangan menjudge sesuatu dari covernya. Gimana tuh? Don't judge by its cover. Nah, don't judge the book by its cover. Nah, ternyata saya bisa bahasa Inggris ya. Wasalisan. Yang ketiga, cara mendapatkan ilmu apa? Nah, dengan cara al-itqon, dengan cara itqon, tekun, menekuni, menguatkan diri. Al-ihkam sama, menguatkan diri, menguatkan ilmu. Wahwa yaitu a'la darajatil hifdzi. Inilah tingkatan menghafal yang paling tinggi. Wadobti dan juga kedobitan. Kedobitan itu apa? Kejelian. Ya, jeli, teliti. Nah, ketelitian, tingkat ketelitian yang paling tinggi itu namanya itqon. Jadi kalau Anda punya organisasi al-itqon itu harus jeli, kuat. Ya, itu itqon namanya. Misinya harus begitu, visinya harus begitu. Visinya visi menguatkan hafalan, membuat jeli dengan hafalannya, jeli dengan ilmunya. Nah, itu. Jadi kalau sekedar hafal tapi gak mungkin kulitnya, cuma kulitnya ilmu. Tapi kalau mungkin itu sudah mending, gitu, sudah mending. Wahwa itqon itu masdaru atqona yutkinu, bentuk masdar dari atqona yutkinu. Wa annaka engkau itu idza atqonta, jika menekuni, menguatkan at-ta'alluma, proses belajar, wal hifdza dan menghafal, addaitahu ma'al akmali wajhin. Berarti Anda itu kalau menekuni, menguatkan hafalan, itu Anda sedang melaksanakan ta'allum, belajar dan juga menghafal itu dengan cara yang sempurna. Cara sempurna dalam belajar itu satu, mengingat-ingat. Hifdz itu kalau diartikan menghafal nanti jadinya ngeper buat yang nggak biasa menghafal. Mengingat-ingat saja. Menyimpan itu menyimpan lebih ringan. Menyimpan itu ada menyimpan dalam hafalan, ada menyimpan dalam tulisan. Bagi orang kayak saya yang nggak punya hafalan kuat, menyimpannya harus pakai tulisan. Tapi bagi Anda yang hafalannya kuat, misalnya boleh nggak pakai tulisan, cukup dihafal, wah keren. Nah, kalau kita sudah mengitqon diri, mengitqon ilmu kita dengan berarti kita sedang mencapai cara, ya, menggapai cara yang paling bagus, cara sempurna untuk belajar dan juga untuk mengingat atau tadi menyimpan ilmu. Wal itqonu. Adapun lafadz itqon itu minat takni dari kata taknun, bentuk dasarnya itu. Wa huwa at-tab' yang artinya adalah ya, tab' apa itu tab'? At-tab'u. Ya asal itu, watak asal itu. Atau karakter boleh yang melekat banget ya. Kalau menjadi karakter itu kan menjadi sesuatu yang ngecap, yang melekat. At-tab'u. Melekat sekali.
di stempel itu mudah melekat banget itu. Menjadi sesuatu yang pasti, tabaan pasti. Jadi kalau belum menjadi sesuatu yang pasti itu namanya belum mungkin. Si punya hafalan dibolak-balik digini-giniin, woi salah, masih tetap benar, enggak betul ini. Iya, saya cuma ngetes doang. Berarti itu sudah melekat banget, sudah pasti banget di sini, kuat banget. Itu namanya mungkin. Ya, hafalan mengingat ilmu sambil aktivitas nyetir lah apalah gitu ya. Wah, hafalannya kuat dan nggak salah di semua. Hebat nggak salah di. Dikejar-kejar itu sambil ngafalin, wah. Itu berarti hafal kuat. Kayak Fatihah itu loh ya. Kita baca Fatihah itu mau dikejar anjing, dikejar siapa itu nggak masalah, itu nggak keliru itu loh. Mau bacanya itu sambil ngantuk-ngantuk juga kayaknya nggak keliru kayaknya. Nah, itu mungkin itu namanya. Wayut laku dan aidan alatin ya. Kata taknun itu juga digunakan untuk tin, ar-raqiq, lumpur ya, lumpur yang halus banget. Yukhalituhu hamaun yakhruju minal bi'r. Jadi kalau kita gali sumur, ini dulu gali sumur saya berapa kali itu di bagian paling bawah itu nanti ada lumpur yang lembut banget. Nah itu namanya taknun. Ya. Fal hafid ghairul mutkin, orang yang hafal ghairul mutkin tapi nggak mutkin, nggak kuat hafalannya. Idza umtuhina, jika diuji syakka, pasti akan ragu-ragu, atarot dada dan bingung, ragu-ragu juga. Wal mutkinu, adapun orang mutkin, wa illam yahfad, meskipun dia nggak hafal lafzian secara lafat, ya, fa innahu ala yakinin tam, maka orang mutkin itu meskipun nggak hafal itu insya Allah yakin, sempurna yakinnya, la yuziluhu wala yashukkuhu wala yuraddidu ayyi mas'alatin, tidak akan menggoyahkan, menghilangkan keyakinannya itu, nggak akan membuatnya ragu, nggak akan membuatnya bingung. La yuraddidu, nggak membuatkan bingung, apa mas'alat ayyi mas'alatin, semua masalah apapun nggak akan membuat dia bingung. Masalah ekonomi nggak buat bingung, masalah diputusin pacar, nggak bakal bikin hilang hafalannya. Nggak berpengaruh. Itu orang mutkin, ingatannya kuat banget meskipun dia nggak hafal redaksinya. Saya ingat banget ada orang kayak gitu ya. Saya ingat banget waktu itu Anda bilang intinya kayak begini, waktu itu Anda gerakannya kayak gini, bibirnya waktu bicara itu sampai kayak begini, bajunya saya sampai ingat gerakannya itu kayak gini-gini. Wah, tapi saya lupa redaksinya yang pasti gimana, tapi saya ingat banget. Itu berarti dia mutkin dalam hal peristiwanya tapi nggak mutkin dalam hal mengingat redaksinya. Tapi ada juga orang yang sekali disampaikan dia bisa menyampaikan kembali persis seperti yang dia dengar. Ada juga. Setiap orang berbeda-beda memang. Walam tihanun, dan juga ujian apapun nggak membuatnya grogi. Kalau mungkin mau diuji dengan dibentak-bentak, diapain oleh gurunya, padahal itu cuma ujian, ya dia nggak akan ragu-ragu. Dulu Pak Kiai cara menguji keitkonan santri itu kayak gitu. Dikebrak meja itu, jadi kesannya ke orang marah. Woi, wah, saya nggak pernah Pak Yai terus ngomong pelan, itu nggak pernah. Mesti nadanya itu nada tinggi membuat orang kaget. Dan Mas santri masih tegang. Sudah hafal alfiyah 1000 bait, lancar bolak-balik, itu ada dulu Mas santri kayak gitu. Suruh belajar nahwu lagi Pak Yai, gara-gara apa? Gara-gara tadi. Udah ngajar nahwu padahal. Suruh belajar lagi nahwu gara-gara apa? Diuji kayak gini doang, ragu-ragu. Padahal Pak Yai itu intinya cuma menguji doang, menguji mental. Dan menariknya setiap kali ditanya kok bisa, malah nggak berhenti pertanyaannya. Jadi mendingan nggak bisa. Karena kalau bisa nanti pertanyaan berlanjut sampai ketemu nggak bisanya. Artinya apa? Pak Kiai itu mengajarkan kita supaya kita jangan merasa bisa. Wah, saya udah hafal alfiyah, udah ini merasa bisa. Pak Yai cuma mau maksudnya itu kayak begitu. Meskipun kita sudah alim, jangan pernah merasa pinter sendiri. Tetap belajarlah. Akhirnya muncul ungkapan nahnu tullabul ilmi ila yaumil qiyamah. Meskipun sudah alim, sudah diakui kealimannya di dunia internasional, belajarlah. Buktinya itu tadi, diginiin mentalnya hilang. Nah, itu salah satu bentuk ada titik-titik yang kita nggak itkon di situ. Padahal ikut MTK ya, Tilawatul Kutub ya, MKK dan itu udah biasa. Tapi diginiin Pak Kiai itu grogi juga.
Nah, akhirnya ya belajar mengulang lagi belajar nahwu lagi ya itu. Nah, jadi kalau orang mungkin itu diimtihan kayak gitu, dicoba kayak gitu, wala baliyah ataupun ujian-ujian yang lain, ujian-ujian musibah, cobaan-cobaan hidup itu nggak berpengaruh. Ya. Warabian yang keempat cara mendapatkan ilmu itu buat tafahumi dengan cara tafahum. Wahwa mithlut ta'allum secara bentuk wazannya ya. Itu mithlut ta'allumi seperti kata ta'allum fil wazni dalam bentuknya timbangannya wal faidati maupun faedah tambahan-tambahannya itu. Ai tolabul fahmi maknanya adalah ya mencari pemahaman wal itiqadi ya dan juga keyakinan ala annahu bahwasannya apa ilmu ya sesuatu sesuatu itu yufhamu itu bisa dipahami ya bahwa sesuatu itu bisa dipahami harus kita itu mencari paham yakin juga bahwa kita itu harus bisa memahami itu fahadis sighah ya redaksi bentuk kata tafaulun pola sighah pola tafaulun itu tufidu makna takallufi punya makna takalluf wa tadarruj sama kayak ta'allum tadi punya makna takalluf memaksakan diri wat tadarruji dan bertahap jadi proses belajar proses memahami itu harus bertahap nggak ada yang ujuk-ujuk paham lahir tahu-tahu saya paham itu ilmu hadis belajar ilmu hadis semester 1 sudah khatam belum paham pelajari saja jangan-jangan Anda pahamnya itu ketika menjadi dosen sudah 10 tahun loh itu banyak kayak begitu itu itu biasa saja. Jadi jangan dikira kita yang mengajar gini ini kadang sudah paham 100%, belum juga kadang. Kadang baru paham itu setelah keluar dari kelas. Oh, maksudnya kayak gitu, besok disampaikan lagi. Bahkan 5 tahun yang akan datang baru paham. Jadi kadang ada yang kita kan kadang lihat ya, guru atau bahkan saya termasuk ya melewati pembahasan. Itu mungkin karena saya belum mungkin di bagian kata itu misalnya, sehingga saya lewati sajalah. Karena emang belum mungkin di situ sehingga menyampaikan sulit akhirnya muncul tadi apa namanya azrobihi dalika fil majalis bukan wakul idza ayakadzakal amru mungkin sudah terbayang di benak tapi mengungkapkannya kok sulit aya itu namanya aya wakul idza ayadawil fadail apa idza ayakadzakal amru mali bimatas alu anhu khubru akhirnya dilewati saja. Nah kayak gitu kadang baru dipahami setelah sekian tahun atau setelah ngajar 10 kali. Jadi enaknya kalau punya kelas dalam satu waktu, satu semester misalnya ada kelas mata kuliah yang sama tapi ada 5 kelas misalnya. Kelas A, B, C, D, E. Itu upayakan jangan digabung kalau Anda punya kayak gitu itu. Jadi itu boleh jadi yang Anda sampaikan di kelas jam pertama masih biasa, di jam kedua semakin bagus, jam ketiga semakin bagus karena semakin paham, semakin kuat bagian dari itqan tadi itu. Ya. Fahadis yang mana tadi tadarruj proses bertahap tahapannya kita nggak tahu fatahab tafahumu adapun tafahum maknanya adalah takalluf alal fahmi yaitu memaksakan diri untuk paham wal muhawalah dan berusaha keras alaihi untuk paham wat taqabbulu ya syai'an fa syai'an dan juga berusaha untuk menerima syai'an fa syai'an tadrijian sedikit demi sedikit tadrijian secara bertahap apa itu namanya memahami menerima ilmu materi informasi syai'an fa syai'an sedikit demi sedikit tadrijian bertahap wa yu'rafu dan diketahui dipahami apa al-fahmu ya pemahaman itu baru diketahui kita saya paham ya itu gimana ceritanya bil idroki dengan cara idrok menemukan ya kita bilang nah itu idrok itu gampangannya itu ya kayak gitu, Masya Allah. Nah ketika Anda sudah bisa bilang kayak gitu itu namanya idrak. Wal ihatoti menguasai bisyai'i sesuatu. Jadi Anda sudah nggak mikir ya. Wah saya tahu ini sini, wah selesaikan. Tahu-tahu selesai. Itu ihatoh. Berarti Anda paham. Saya punya teman ahli di bidang komputer. Kalau suruh jelasin nggak bisa. Ajarin saya dong gimana buat ini. Udah duduk aja di sini. Liatin itu gimana kayak gitu nggak bisa dia nggak tahu ini namanya apa kursor itu nggak bisa jelasin juga itu nggak bisa menjelaskan pokoknya liatin aja kalau ini sudah di situ jadi bahasanya cuma ini itu di situ kesini cuma gitu aja ya, apa itu ya jadi hebat banget itu dia pakai kata ini itu di sini tapi sudah bisa menjelaskan
semuanya. Ini itu di sini nih. Nah itu bagian dari orang yang paham, cuma dia kelemahannya nggak bisa mengungkapkan. Oke. Tapi dia ihatoh karena dia tadi menyelesaikan sesuatu itu, ngedit foto ya saya tahu itu. Ngedit foto itu masya Allah dah. Saya belum sempat ngelihat dia udah ceret gitu. Itu gimana Pak mencet apa? Saya belum sempat ngelihat tangannya karena ngelihat komputer, ngelihat layarnya, dia udah tangannya udah tadi mencet apa terus gimana? Nah, tapi dia bisa jelasin nggak bisa. Pencet ini itu nggak bisa. Itu anehnya. Itu ihatoh. Jadi dia paham betul, cuma nggak bisa memahamkan. Nah, wa min thamma dari situ idza qulta ya dari sana idza qulta kalau Anda bicara fahimtul ilma saya paham nah suka gitu ya paham kalau Anda bilang paham kayak gitu itu awil amro atau memahami sesuatu awil kalama atau memahami ucapan awil khabar memahami berita au nahwa dzalika atau yang lain maknanya adalah adraktu dzalika saya menemui maksud itu tadi tergambar di sini. Jadi ungkapan fahim itu selama ini ungkapan bohong atau enggak itu? Nah, kalau misalnya enggak mendapati apa-apa di sini, nah, itu berarti ungkapan bohong. Fahim itu sekedar ucapan di lisan, di bibir. Adraktu dzalika au alimtu atau aku ya memahami au ahsantu tasawwurahu atau aku ahsantu ya baik tasawwurahu mentasawurkan tergambar dengan baik di benak. Oh iya kebayang kayak gitu ya. Iya kebayang. Nah, Anda bisa terbayang sesuatu itu berarti Anda paham. Awis tau'abtuhu atau ya menguasai tadi ya. Kaya menyeluruh. Kaya merata. Jadi rata betul sampai tahu detailnya, itu isti'ab. Anda paham dengan ruangan ini paham. Itu kan yang di pojoknya ada sarang laba-laba, di sana jamnya udah kayak gini, lampunya kayak gini, ini. Wah, di sini pojok sini ada ini. Anda bisa isti'ab tergambar itu bisa menggambarkan secara detail menyeluruh. Wah, itu berarti Anda Anda paham betul ruangan ini. Nah, itu Dzalika wa dzalika itulah ainu tahsilil ilmi ya betul-betul sukses belajar itu ya gitu. Sukses belajar itu kalau sudah sampai di level tafahum. Kalau belum tafahum itu Anda belum sukses belajar namanya, belum menjadi ilmu. Jadi ilmu itu ainul faham. Waffaqakallahu lil ilmin nafi'il mubarak. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Fawaid beberapa informasi. Salasun ada 3 yuhtazanu bihal ilmu yang dipakai untuk menyimpan ilmu. Wastudi'a dan juga dipakai untuk menyimpan ilmu. Hunna 3 itu apa saja? As-sadru dada, hati, wasatru dan juga tulisan, wal kitabu tulisan, wal amalu dan perbuatan amal. Kalau pengen hafal, caranya 3. Kalau enggak mau menghafal dengan hati, ya hafalkanlah dengan tulisan, dengan catatan. Kalau enggak bawa catatan, enggak punya hafalan kuat, amalkan, insya Allah akan hafal sendiri. Amalkan, kalau nggak diamalkan nggak hafal. Fasadru adapun dada hati itu afdalu khazainil ilmi, itu adalah media penyimpanan ilmu yang paling afdal, paling ampuh, paling hebat. Lakin tetapi idza mata sahibus sadri, kalau pemilik hafalan, sadr itu dada artinya hafalan tadi maksudnya. Kalau pemilik hafalan itu mati, intaza'a, maka tercabutlah hadzal mahzunu fihi, apa yang tersimpan dalam dada itu. Para ulama itu alim-alim kalau meninggal ilmunya tercabut, ya kan? Makanya Allah itu tidak mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan cara apa? Mencabut ilmunya, menghilangkan ilmunya gitu. Tapi dengan cara apa? Bimautil ulama, dengan matinya orang-orang yang punya ilmu. Nah, kalau ilmu cuma disimpan di dada, Anda nggak berkarya, Anda mati, sudah hilang ilmu Anda. Nah, amal kitabu adapun tulisan, catatan, tulisan, buku dan sebagainya. Faqat ya'ibuhu ba'dhum, ya, memang ya sebagian ulama ada yang mencela. Kamu itu kok nyatet, kelihatan banget kalau hafalannya nggak kuat. Dulu sebagian ada yang mencela.
Tapi hari ini enggak, jangan dianggap sebagai aib mencatat itu. Haitsu qala, sebagian ulama ada yang bilang bi'sa mustaudaul ilmi alkitabu, seburuk-buruk media penyimpanan ilmu, seburuk-buruk gudang ilmu, mustauda itu gudang, storage ya penyimpanan. Gudang ilmu itu alkitabu adalah kitab tulisan catatan. Jadi kalau masih nulis, masih nyatet berarti ilmunya masih ya. Tapi itu sebagian ulama saja. Jangan kemudian ada ungkapan gini, aduh besok saya nggak mau nyatet lagi ya. Jangan kayak itu juga, nggak perlu. Ya, ini bagi orang yang memang hafalannya kuat, wajar kalau ngomong kayak gini. Tapi bagi orang kayak saya yang hafalannya nggak kuat, saya akan bela diri. Gitu. Kata siapa gitu? Anda bisa hafal juga gara-gara ada tulisan kok gitu. Nah, gitu. Jadi ya biasa lah kayak gitu ya. Bagi orang yang hafalannya sempurna pasti akan sedikit meremehkan orang yang punya catatan. Li'anna sahibal kitab, karena sepemilik kitab itu yu'allik ilmahu alaihi, yu'alliku menggantungkan ilmunya alaihi terhadap kitab, terhadap catatannya. Karena memang ya kebergantungan terhadap kitab itu ya ada negatifnya juga. Fa idza faqada, apabila hilang awiftaraka ataupun terbakar apa alkitabu kitabnya, doa maka hilang pula ma fis sadri, apa yang ada dalam dada, dalam hati, hafalannya hilang, ilmunya hilang. Wasatri, dan juga yang ada di tulisan minal ilmi, berupa ilmu, ilmunya hilang kalau sudah terbakar kitabnya. Lakin ma'adzalika, meskipun demikian, annal kitabah, bahwa kitab al mansyura yang diterbitkan terbitkan saja itu yubki mengekalkan al ilma terhadap ilmu, wa ingkana, meskipun sahibuhu pemilik kitab, penulis kitab qad mata, telah mati. Nah, makanya Pak Kiai berpesan wala tamutunna illa wa antum katibun. Kalau Pak Kiai nggak punya karya, nggak punya pondok, nggak punya amal, nggak ada yang mengenal Pak Kiai sama sekali. Dan itu banyak tokoh-tokoh kita yang nggak punya karya, padahal dulu waktu hidupnya profesor, doktor, pejabat, rektor juga, nggak punya karya tulis ataupun nggak punya karya lembaga, meninggal nggak ada yang kenal, meskipun itu mahasiswa di situ. Kiai juga begitu, kalau nggak punya lembaga, nggak punya karya apapun itu, ya, maka meninggal nggak ada yang kenal lagi. Nah, wa amma al amalu, adapun amal yang ketiga tadi kan, yang pertama sodr, dada, hafalan, hati, yang kedua kitab, catatan, yang ketiga amal, karya. Amal itu bisa arti perbuatan, bisa arti karya ya. Karya itu nggak harus tulis, kadang ada ini pondok, ini karya ini ya, gedung, lembaga, yayasan itu karya juga. Falayah fadhu, karya itu ya, atau amaliyah, perbuatan, layah fadhu itu tidak bisa menjaga ilal ma'aniya, kecuali makna-makna saja, wal qiyamah, dan juga nilai-nilai al mustamad data minal ilmi, yang diambil, disarikan dari ilmu. Kalau hebatnya hafalan itu bisa menjaga makna dan juga lafadz. Catatan itu bisa menjaga makna dan juga menjaga lafadz. Amal, perbuatan, Anda merutinkan wiridan atau Anda merutinkan suatu perbuatan, itu hanya bisa menjaga nilai, menjaga makna, tapi nggak bisa menjaga lafadz. Dulu Pak Kiai bilang apa ya? Saya lupa, intinya ini maksudnya, kamu disuruh berbuat ini, disuruh tandrif jama'i, ya, misalnya gitu ya, tandrif jama'i. Dulu Pak Kiai redaksinya apa ya? Saya lupa redaksinya gimana. Yang penting beliau mempraktekkan ini sudah sejak bertahun-tahun, tandrif jama'i. Nah, itu harus dilakukan. Istaqim fid dirasah, nah itu kan karena dihafal, akhirnya muncul lafadz dan juga maknanya tersimpan dengan baik. Wala tamutunna illa wa antum kadibun, kun khadiman li Rasulillah, itu karena kita hafal, akhirnya mancep di sini. Tapi kalau misalnya yang sifatnya kayak tandrif jama'i tadi itu, nah itu adalah nilai dan maknanya saja yang kita riwayatkan. Tapi Pak Yai dulu bicara apa tentang itu? Mungkin sudah lupa. Karena nggak kita hafal, nggak dicatat juga. Nah, tapi kalau ada yang mencatat, wah itu berarti dia menyimpan makna, lafadz wal makna, sekaligus maknanya. Falayah tafidhu, tidaklah bisa menyimpan apalah amalu, sebuah amal, mabaniyal ilmi, bangunan-bangunan ilmu. Bangunan ilmu itu ya lafadz itu, redaksi itu. Makanya ulama hadis, karena mereka bertugas menjaga lafadznya Rasulullah, maka mereka wajib hafal, wajib menulis juga.
Talibul hadis harus begitu. Karena talibul hadis itu menjaga lafadznya Nabi, juga menjaga maknanya Nabi, juga menjaga qiyam atau nilai-nilainya Rasulullah. Al-Quran itu dijaga dengan apa? Dengan hafalan, dengan tulisan, dengan amal. Terjaga seluruhnya Al-Quran itu. Ajaran orang tua. Nah, kakek nenek kita, leluhur kita. Nggak punya karya leluhur kita misalnya ya. Bagi yang leluhurnya nggak punya karya. Umumnya leluhur kita nggak punya karya. Leluhur kita nggak punya karya. Tapi keluarga kita punya tradisi yang diwariskan turun-temurun dari leluhur. Apa kata leluhur dulu? Nggak tahu. Karena emang nggak ada yang menghafalkan. Nggak ada juga yang mencatat. Yang ada diamalkan. Wah, memang sudah disuruh oleh mbah-mbah zaman dahulu kala sudah kayak gini nyontoinnya. Ya sudah kita contohin. Itu masih hidup, tapi berupa makna wal qiyam saja. Nilai-nilai saja yang hidup. Lafadznya nggak hidup. Nggak tersimpan. Nah, makanya sebaik-baik berarti ini harus dipakai tiga-tiganya. Kalau kita pengen dapat ilmu yang mungkin, yang kuat tadi itu, maka harus apa? Dengan cara sadr dihafal, diingat-ingat. Dengan cara sater ditulis, dengan cara amal dilakukan. Nah, nilai-nilai Pak Kiai bisa hidup sampai sekarang. Kenapa? Diceritakan oleh guru-guru Anda. Menceritakan, oh dulu Pak Kiai menyampaikan kayak gini. Akhirnya hidup. Tapi kalau di pondok ini sudah nggak ada lagi yang cerita tentang Pak Kiai, nah, maka yang pernah melihat Pak Kiai ini wajib menceritakan tentang Pak Kiai itu aja. Supaya apa? Supaya nilai-nilai yang diajarkan Pak Kiai hidup. Kalau enggak, mati. Berarti Anda punya peran mematikan. Nah, hati-hati. Wahua, mana tadi? Fakat yubki al-amalu. Amal itu kadang yapko. Fakat yapko kadang tetap, kadang kekal. Apa al-amalu perbuatan amal. Ma'al ma'ani beserta dengan makna-makna. Lakin mabaniha mafkudatun. Lakin mabaniha mafkudatan boleh. Mutanasatan, tapi lafadznya redaksinya itu mafkudah, hilang. Mutanasah sudah terlupakan semua. Fa yudhannu, maka diduga, disangka apal amalu amal al-baqi yang tetap itu bid'atan, sebagai sesuatu yang bid'ah, muhdatsatan yang baru, khaliyatan anil ilmi, yang enggak ada ilmunya. Kenapa sekarang atau belakangan ini banyak amaliyah yang sudah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita, ya, entah itu amaliyah apapun itu di kampung kita, amaliyah agama, keagamaan, tahlilan dan sebagainya. Kenapa disebut bid'ah? Karena selama ini cuma dijaga pakai rutinitas, pakai amaliyah, tidak dijaga lafadznya, hafalannya. Dulu kiai-kiai kita alim-alim tahu kenapa harus ada tahlilan, harus ada selamatan, harus ada aktivitas tradisi-tradisi yang dibid'ahkan hari inilah ya, Anda tahulah itu. Karena memang nggak dihafalkan dulu, diajarkan hadis gini nggak dihafalkan. Emang tradisi dulu nggak menghafalkan hadis, gurunya mementingkan pengamalan. Nah, itu pentingnya kita menghafal, mencatat dan juga mengamalkan. Nah, pentingnya gitu. Kalau enggak, udah sekarang terbukti. Bagi yang nggak tahu akan goyah. Oh iya ya, ternyata nggak ada dasarnya. Kalian anil ilm, buktinya mana? Kamu nggak bisa menyebutkan hadisnya atau? Akhirnya kita, oh iya itu bid'ah, itu nggak boleh. Tapi bagi yang dari dulu mampu menyimpan redaksinya, wah ini nggak bid'ah ini ada dasarnya, ada dalilnya, ada lafadznya kayak gini dalilnya. Nah, itu ya pentingnya gitu. Wa'lam, ketahuilah annal fahma, bahwa pemahaman itu ala darajatil ilmi, adalah ilmu yang paling tinggi, tingkatan ilmu yang paling tinggi. Jadi kalau belum paham maka ilmunya rendah. Wa huwa, paham itu ainul ilmi, ya hakikat ilmu, wujud ilmu. Ainul ilmi itu wujudnya ilmu atau sumbernya ilmu. Wa haqiqatuhu, dan juga hakikatnya ilmu. Hakikat ilmu itu paham. Kalau nggak paham nggak jadi ilmu. Cuma tahu. Oh ya saya tahu. Saya tadi dengar berita. Ya. Saya tadi dengar berita di Papua, di Jayapura itu ada warga yang ditembak tukang ojek. Nah, dengar berita. Nah, tapi saya nggak paham misalnya. Itu karena apa? Karena nggak jadi ilmu.
motifnya apa sampai detail nggak paham. Tapi bagi yang menangani sana paham banget misalnya, wah itu ilmu, itu ada ilmu tentang penyelidikan lah apalah gitu, saya nggak tahu istilahnya. Famal ilmu, tidaklah ada ilmu itu illal fahmu kecuali berupa pemahaman. Ilmu itu wujudnya pemahaman. Wa ma lam yufham, adapun sesuatu yang tidak bisa dipaham, minal maklumati, ya, berupa info-info, maklumat yang diketahui, awil mahfudzat, ataupun yang dihafal, awil mutqanat, atau yang ditekuni, itu lam yakun ilman, bukanlah ilmu. Yang kita tekuni, yang kita hafal, yang kita tahu, kita dengar, maklumat itu yang kita dengar, kita lihat, ya, yang kita ingat, mahfudzat yang kita ingat, mutqanat yang kita tekuni, kalau nggak dipahami nggak jadi ilmu. Ada orang melakukan rutinitas, ikut-ikutan saja, nggak ada ilmunya, itu nggak jadi ilmu. Banyak orang mengkritik, kenapa maulidan itu rasanya kering? Karena emang nggak ada ilmunya. Orang melakukan nggak pakai ilmu, cuma ngikutin. Geruduk, datang ke sana ikut, datang khawatir nanti dicela oleh teman, kamu nggak mau bergaul lagi sekarang. Faktor itu doang, ngikutin, duduk ya duduk. Mahalul qiyam nggak tahu hakikatnya, arti mahalul qiyam juga nggak tahu apa. Oh yang lain berdiri, ikut berdiri. Ya, selesai yang lain duduk, bagi yang punya ilmu tahu, oh ini hakikatnya suruh duduk, rahasianya, filosofinya gini. Oh yang lain duduk, duduk juga. Itu jadi rutinitas doang. Nah, itu nggak ilmu namanya. Jadi jangan kepedean juga mengamalkan tradisi, kalau nggak punya ilmu nggak boleh pede. Kenapa? Yang Anda amalkan kosong, nggak ada apa-apanya, bukan ilmu, percuma. Gitu. Nah, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, caranya gimana? Oh, berarti dibabat aja tulisnya. Jangan dibabat juga, tapi gimana? Masukkan ilmu di situ, jadikan di situ ada ilmu supaya orang paham hakikatnya ini. Jadi bernilai ibadah. Bisa diterima masyarakat, yukbalu, bisa diterima Allah juga yukbalu. Jadi penting diterima Allah, diterima masyarakat itu penting. Jangan cuma diterima masyarakat doang, nggak diterima Allah, atau cuma diterima Allah tapi dicela masyarakat, itu juga menyedihkan. Farubba mutkinil khifdi, banyak sekali orang yang kuat hafalannya, mutkinil khifd, ghairu fahimin, tapi tidak paham lima atqanahu, terhadap apa yang ditekuni. Kayak tadi itu, ikut-ikutan maulidan, berdiri, ini berdiri ya. Itu kalau nggak ada ilmunya, ya itu nggak apa namanya, ya mungkin doang tahu 5 menit berdiri, 10 menit duduk, taunya cuma gitu doang. Bentar lagi duduk, oh udah sampai bacaan ini, bentar lagi duduk berarti. Oh udah sampai bacaan ini, bentar lagi berdiri. Berarti kan bukan ilmu, hanya rutinitas. Ya. Fara'aina, kami telah melihat tolabatan, banyak siswa saghiratan kecil-kecil, hafidhina, yang hafal ala fannin, terhadap satu fan, satu cabang min ulumin nahwi, ya, dari ilmu-ilmu nahwu, hifdzan, secara hafalan, jayyidan, taman, sangat bagus hafalannya, mutadarribin, bahkan terlatih untuk meneruskan itu, dibolak-balik hafal. Mana tadi? Ala tahlili mas'alatin, untuk mengurai satu masalah nahwiyatin yang ya di bidang nahwu, qadirina, bahkan mampu ala jawabi as'ilatin, untuk menjawab satu pertanyaan-pertanyaan, ya, ma'rudhatin, yang utarakan, yang ditampakkan alaihim kepada mereka, disodorkan kepada mereka, ma'aitiani syawaitiha, bahkan disertai dengan mendatangkan dalil-dalilnya, syahid-syahidnya, bukti-buktinya, an-nahwiyati, yang bersifat nahwu, di bidang nahwu, bisur'atin, dengan sangat cepat. Oke, saya tes. Yang kelas 1 nih. Sebutkan huruf-huruf jar. Dasarnya. Ini namanya hafalan yang mutkin. Dikasih pertanyaan bil fahmi, itu kenapa dibaca kasroh? Ada huruf jar. Huruf jarnya berupa apa? Bi. Bi termasuk huruf jar. Dasarnya? Oke, dah. Itu aja. Misalnya kayak gitu, ditanya bisa jawab, bisa itu kita saksikan sendiri di mana-mana, atau hafal Fatihah lah ya. Jahidan taman, hafal terlatih, qadirin aja, mampu menjawab masalah-masalah,
yang bisuratin dengan lakinnahum lam yafhamu, tapi mereka lam yafhamu belum paham al-fanna cabang ilmu nahwu bihaqiqatihi dengan hakikatnya secara hakiki. Idlam yafhamu fahman, karena mereka belum paham betulan, hanya paham polanya. Kalau ditanya gini jawabannya gini. Kayak MTQ itu. Apa MTQ atau apa itu? Yang bukan, yang jawabannya sudah ada itu loh. Saya pernah dulu ikut kayak gitu. Ternyata jawabannya sudah ada. Jadi dikasih buku tebel, suruh ngafalin lah intinya pertanyaan dan jawabannya itu. Nanti itu pertanyaannya pasti diambil dari situ, cuma diubah dikit redaksinya. Jawabannya pasti lancar-lancar, ternyata sudah ada hafalannya, sudah ada jawabannya. Apa juru cabang apa saya lupa cabangnya itu. Nah, tapi karena hafalan saya nggak kuat jadi kalah. Gitu. Ya alhamdulillah kalah itu. Kalau enggak mungkin saya nggak di sini ikut MTQ terus itu. Nah, mana tadi ya? Lam yafhamu karena belum paham sama sekali, cuma menghafal polanya. Kalau ditanya gini jawabannya gini ya. Nah, itu belum paham. Kama ra'aina aidon, sebagaimana kita saksikan juga atfalan, ada banyak anak kecil yahfadzuna yang menghafal surat al-Fatihah, surah Fatihah, waswar al-qisor, dan surah-surah pendek. Baca Fatihah semua hafal lancar, qul huwallahu hafal lancar, wal adiyata, dan doa-doa. Anak saya itu hafal doa-doa gitu ya. Fatihah juga udah hafal lancar gitu. Wa yatqinunaha, suruh ngelanjutin, kuat sekali, jayidan, bagus sekali. Lakinnahum lam yafhamu ma fiha, tapi karena belum paham apa yang terkandung di dalamnya, minal ma'ani, berupa makna-makna, wal fawaid, dan juga ilmu atau info, ya ilmu-ilmu, wal hikmah, dan hikmah-hikmah. Falam yakun, maka hal itu bukanlah, ya falam yakun dzalika, maka hal itu bukanlah bihaqiqatil ilmi, ilmu yang sebenarnya. Yang kayak gitu itu bukan ilmu yang sebenarnya. Jadi kalau ngeliat anak TK lancar hafalannya, jangan pinter ya. Enggak, dia belum pinter itu, cuma hafal, cuma kuat menghafalnya. Kadang kita terkecoh dengan itu, akhirnya pinter nih. Beberapa kali saya dengar wali murid TK maksudnya, ketika ngobrol, anak saya udah pinter banget sekarang, udah hafal ini, udah itu, masukin di situ aja, pinter nanti anaknya. Padahal cuma hafal. Buktinya apa? Ketika gede lupa semua juz amma. SMP sudah nggak hafal, SD udah nggak hafal. Nah, karena padahal waktu kecil juara juz amma. Nah, tapi SD sudah lupa, SMP sudah lupa. Berarti bukan ilmu itu. Itu berarti bukan ilmu, cuma hafalan. Oke lah, ilmu tapi kulit. Makanya akhirnya orang melihat, dari covernya dia pinter. Padahal covernya doang, isinya kosong. Ya nggak salah. Nah, tapi ini menjadi pelajaran buat kita supaya hakikat ilmu itu bukan cuma sekedar keren-kerenan hafalan. Surat Al-Fatihah, surat Al-Qisar, wa yatqununa hajayidan, falam yakun na'am, ya, dzaka ilmun, itu memang ilmu. Wa huwa ilmun bi qiraati suratil Fatihah, tapi ilmu membaca surah Fatihah. Wa ghairiha, dan ilmu membaca yang lainnya. Walakinnahu, tetapi laisa ilmal Fatihah, bukan ilmu Fatihah. Saya paham Fatihah, enggak. Anak TK itu paham Fatihah, enggak. Dia cuma tahu ilmu membaca Fatihah. Kalau pas di bagian ini panjang, Bismillah, panjang. Dia tahu cara membacanya. Tapi apakah itu mat tabi'i atau mat arti sukun? Dia belum tahu. Berarti belum ilmu tajwid juga belum, gitu ya. Bal huwa laisa bi ilmi tajwid, bahkan itu juga belum ilmu tajwid, cuma ilmu membaca doang, ilmu membaca lafadz. Idlam yudros, ya, karena memang belum diajarkan, belum dipelajari, walam yufham, dan juga belum dipahami, ma'ahu qawaid tajwid, belum dikasih tahu ini idhar, ikhfa, iqlab, pokoknya diajari baca, hafal, lancar, kuat, bisa ditampilkan. Nah, berarti cuma nampilin ilmu luar, cuma nampilin kulit. Fal fahmu, maka pemahaman itu yahtaju ila dzakail jamil, butuh kecerdasan yang bagus, wasabril kamil, dan kesabaran yang sempurna, wal khirsil wabil, dan juga semangat yang besar, wabil yang melimpah, wa irsyadil ustadin nabil, dan juga guru yang cerdas, waz zamanit tawil, dan juga masa yang lama, bertahap. Waqad yatalaqqar rajulu, terkadang seseorang itu belajar atau mendapatkan ilmu, talaqqa, mendapatkan. Kadang seorang itu dapat ilmu fi tufulatihi. Waqad yatalaqqa, kadang seorang itu memperoleh ar-rajulu, seseorang fi tufulatihi, di masa kecilnya al-ilma, ilmu, wa hafidhahu, dan menghafalnya, tsumma atqanahu, kemudian meyakini menguatkannya, kokoh,
ya menekuninya. Lakin lam yafhamhu, tapi dia belum paham illa ba'da antamma, kecuali setelah benar-benar lewat umurnya salatina sanatan 30 tahun. Zaka itulah ba'du ma ra'aituni, apa yang aku rasakan sendiri. Itu yang saya rasakan sendiri. Saya pribadi ra'aituni ya. Aku lihat, aku saksikan sendiri nih ya diriku ini. Yang saya rasakan sendiri begitu. Ada ilmu yang dulu disampaikan guru saya waktu TK, baru saya pahami hari ini ketika saya mengajarkan anak saya. Ada. Saya masih ingat banget dulu guru saya TK ya, namanya Bu Hasanah loh, masih ingat saya. Ya, mungkin orangnya sudah lupa kalau saya muridnya. Karena banyak muridnya. Nah, ngajari saya bismillahirrahmanirrahim waktu TKA itu, ba sin min alif lam ha alif lam ra ha mim nun ha ya mim alif lam ra ha ya mim. Itu sampai saya jadi hafal dan sampai sekarang ingat gitu. Nah, terus ba sama ala hamana ala rohayama gitu. Itu metode itu akhirnya ketika mencoba metode qiraati, metode apa, di bagian-bagian tertentu gagal diterapkan di anak saya, akhirnya saya pakai cara itu. Oh, bisa misalnya. Oh, jadi ini maksudnya dulu. Baru paham. Dulu kan cuma ngikutin doang tuh. Bahasa ma alalaha, ala rohalama ahamana ala rohayama. Itu cuma diikuti saja, dihafal. Tapi nggak paham. Baru paham, filosofinya ini. Ya sekarang setelah mengajar. Itu setelah lewat sekian puluh tahun. Nah, ba'du ma ra'aituni ya banyak yang saya ingat waktu SD, waktu MI, ya diajari apa guru saya. Baru paham setelah kuliah ya banyak. Yang saya ingat saya pelajari waktu aliyah, dulu nggak paham sama sekali, baru paham setelah selesai kuliah S3, ya ada juga. Nah, dzaka ba'du ma ra'aituni. Fa sadaqan nadhimu, ya benarlah seorang nazim yang berkata biqaulihi ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani. Ini coba dicek di Diwan Syafi'i ada atau enggak. Konon ada, ini ucapan Imam Syafi'i. Ketahuilah tidaklah bisa diperoleh apa ilmu itu illa bisitatin, kecuali dengan 6 perkara saumbi ka'an majmu'i habibayani, yang saya akan jelaskan secara keseluruhan itu secara rinci penjelasannya. Yang pertama zakain atau zakaun, boleh ya sebagai khobar dari mubtada yang dibuang atau sebagai badal silakan saja. Zakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin, butuh kecerdasan. Setiap orang lahir pasti punya kecerdasan. Wa khirsin, tapi semangat juga harus punya, yang tinggi, ambisi, ya keyakinan, optimis. Wastibarin, harus sabar. Wa bulghatin, harus ada bekalnya juga. Wa irsyadi ustadin, dan juga harus ada penunjuknya. Wa tuliz zamani, dan juga harus sabar waktunya, memang harus lama. Nah itu ya. Oke, mungkin itu dulu. Ini nggak tahu nanti bisa selesai apa enggak ini ya. Kalau cara ya begitu. Nah, pokoknya kita jalani aja dulu lah. Baik, itu yang bisa kita ambil pelajaran bahwa belajar itu harus sampai level paham. Kalau belum sampai level paham, itu belum menjadi ilmu. Dan untuk menjadi ilmu, prosesnya itu memang harus berjuang, harus sabar, ya, bertahap, tidak bisa instan begitu saja. Oke, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih auladana wa faqih talamidatana wa faqih man yadrus fi hadzal ma'had wa faqih man yadrus fi hadzal majlis fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ij'alna wa iyyah min ahli ilmi wa ahli khair wa lidqa wa lil ibadah wa lil afaf wa ahli ghina wa lit ta'am wa lil istiqamah wa la taj'alna wa iyyah min ahli jahli wa syarri wa su'i wad dhair bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ma qara'na wa ta'allamna ma hafizna ma darasna fardudu ilaina inda hajatina ilai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabb